Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat muslim, baru-baru ini beredar kabar mengejutkan bahwa kelahiran sapi merah dalam kepercayaan orang Yahudi sebagai penanda hari kiamat serta kemunculan Dajjal muncul di Israel dan disambut ribuan umat Yahudi. Sosok sapi merah yang lahir dan pria yang dinobatkan sebagai Mesia tersebut dikatakan memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam Alkitab mereka. Apalagi sosok yang dianggap oleh kaum Yahudi ini datang membawa kekuatan yang sangat dahsyat, di mana ia dikabarkan bisa menyembuhkan orang lumpuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat, Dajjal merupakan seorang ahli sihir yang sakti dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dajjal bahkan dikatakan bisa menghidupkan orang yang mati. Sosok Dajjal kecil yang muncul di Israel ini diakui sebagai Mesia oleh umat Yahudi. Lantas, siapa sosok Dajjal kecil ini dan apa kaitannya sapi merah sebagai penanda hari kiamat oleh kaum Yahudi? Tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Sahabat muslim, negara Timur Tengah, khususnya Israel, belakangan ini disebut mulai ramai diperbincangkan tentang munculnya tanda menjelang hari kiamat. Yang pertama yaitu lahirnya sapi merah di Israel pada 2018 lalu. Dalam Yudaisme, kemunculan sapi merah merupakan tanda akhir zaman. Dikutip dari news.com, Temple Institute di Yerusalem mengumumkan kelahiran anak sapi itu di YouTube, mengatakan bahwa anak sapi itu akan menjalani pemeriksaan ekstensif untuk menentukan apakah seluruh tubuhnya berwarna merah. Adapun jika bayi sapi betina ditemukan bebas noda, institut akan menyatakan bahwa anak sapi tersebut membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia. Terlepas dari apakah tanda-tanda tersebut dapat diartikan secara harfiah atau tidak, dalam agama Kristen maupun Yudaisme, lembu merah merupakan pusat prediksi tentang akhir zaman. Kaum fundamentalis Yahudi dan Kristen percaya bahwa begitu sapi merah lahir, mereka akan dapat membangun kembali kuil ketiga di Temple Mount di Yerusalem. Tetapi untuk melakukan ini, mereka harus menghancurkan apa yang berdiri di atas bukit hari ini, Dome of the Rock, sebuah kuil suci umat Islam. Rabbi Chaim Rehman, Direktur Temple Institute, percaya waktunya sudah matang untuk membangun kuil ketiga setelah kelahiran lembu merah. Dalam Yudaisme Ortodok, arus utama begitu kuil dibangun kembali, dunia akan menyambut kedatangan Mesias Yahudi dan umat manusia, kemudian akan menghadapi penghakiman terakhir. Tetapi beberapa teolog mengatakan pembangunan kuil ketiga terkait dengan hari penghakiman atau akhir zaman. Yang kedua, Dajjal telah muncul di Israel. Sosok Dajjal kecil muncul di Israel ini diakui sebagai Mesia oleh umat Yahudi. Pria tersebut bernama Yanuka Rav Shlomo Yehuda. Dia adalah seorang rabi yang dianggap soleh oleh umat Yahudi. Yanuka Rav memiliki kekuatan yang super seperti Dajjal karena beberapa kemiripan. Ia memiliki rambut bergelombang, cenderung keriting, dan hanya bisa melihat dengan sebelah mata saja. Sebelah matanya tidak mampu melihat karena cacat atau buta. Yanuka Rav juga mampu menyembuhkan orang lumpuh dan sejumlah ramalannya terbukti benar. Fakta paling mengejutkan adalah Yanuka mampu menghafal dan menafsirkan kitab-kitab umat Yahudi seperti Taurat dan Talmud. Namun tidak semua umat Yahudi membenarkan Yanuka sebagai Mesia yang mereka tunggu. Banyak dari mereka memiliki pandangan berbeda mengenai sosok yang disebut mirip Dajjal karena menunjukkan kekuatannya. Sementara umat Yahudi yang ragu menganggap sosok yang disebut ribuan Yahudi Ortodok ini sebagai satu dari sekian banyak Mesia palsu. Rasulullah SAW telah mengabarkan
bahwa hampir 30 dajjal pendusta akan muncul. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai muncul para dajjal pendusta yang jumlah mereka mendekati 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, akan datang di akhir zaman dajjal-dajjal pendusta yang akan menipu umat muslim. Dajjal-dajjal pendusta menyampaikan kepada kalian berbagai bid'ah atau keyakinan dan amalan yang baru yang tidak pernah didengar oleh kalian sebelumnya atau oleh moyang kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jangan sampai kalian terfitnah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu atau dalil, hanya berdasarkan pada hadis dusta atau palsu. Isi perkataan mereka sangat aneh dan tidak pernah didengar oleh orang-orang saleh terdahulu. Dajjal merupakan salah satu tanda besar dari datangnya hari kiamat. Dajjal digambarkan seorang manusia berambut keriting dan buta sebelah matanya. Dajjal juga terkenal sebagai manusia yang hebat dalam tipu daya, hingga banyak umat muslim mengikuti jejak langkahnya. Dajjal terbesar akan muncul dari persembunyian pada akhir zaman. Ia keluar setelah mendengar kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantinopel, sebuah kota kerajaan Romawi, di mana Dajjal sekarang tidak ada yang tahu letaknya di mana. Tapi Rasulullah pernah menyebutkan tempat keluarnya Dajjal adalah daerah Khurasan, yaitu suatu kota yang berada di tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan Iran. Bagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.